Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan materi ekonomi Islam. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rinda Rosyada Nafiah. Perkenalkan, nama saya Lisa Dian Astuti dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewaji. Ekonomi Islam dalam pengertiannya adalah identifikasi aktivitas ekonomi sebagai bagian dari aktivitas keagamaan dan ibadah, memiliki dua konsekuensi penting. Yang pertama adalah bekerja bukanlah aktivitas yang dilakukan hanya untuk tujuan mencari penghasilan, demi menyambung kelangsungan hidup dan menikmati kemakmuran di dunia ini, melainkan juga untuk diniatkan dan hayati sebagai panggilan agama. Dengan penghayatan seperti ini, aktivitas ekonomi pun akan memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mempertimbangkan kuantitas keuntungan materi yang diperoleh, melainkan juga harus mengindahkan aturan-aturan hukum dan etika yang diajarkan syariat Islam. Kemandirian dan kecukupan ekonomi memiliki makna yang penting bagi kaum muslimin. Yang pertama, bekerja bukanlah aktivitas yang dilakukan hanya untuk tujuan mencari penghasilan demi menyambung kelangsungan hidup dan menikmati kemakmuran di dunia ini, melainkan juga harus diniatkan dan dihayati sebagai panggilan agama. Dengan penghayatan seperti ini, aktivitas ekonomi pun akan memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan ekonomi yang baik, mereka dapat menjalankan aktivitas ibadah dengan lebih tenang, khusyuk, dan merasa memiliki harga diri dalam komunitasnya. Yang ketiga, kekuatan ekonomi sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan ibadah dan kebajikan seperti haji, zakat, sedekah, dakwah, menyediakan pendidikan bagi anak-anak terlantar, membantu fakir miskin, dan lain-lain. Yang keempat, kemampuan ekonomi amat diperlukan dalam proses regenerasi umat agar penerus generasi umat ini tumbuh lebih berkualitas daripada generasi sebelumnya, seperti untuk biaya atau pendidikan, kesehatan, atau perbaikan gizi, serta bekal hidup lain yang mereka perlukan di kemudian hari. Konsep fundamental. Setiap konsep, teori, dan implementasi sistem ekonomi Islam harus mencakup orientasi dasar yang komprehensif. Yang pertama, menempatkan ekonomi dalam format pandangan dunia, Weltanschauung manusia yang holistik. Yang kedua, pengembangan diri, self-development, dalam membentuk karakter atau mentalitas entrepreneurship seperti hidup hemat, suka bekerja keras, disiplin, suka menabung, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep fundamental. Apa sih konsep fundamental itu? Konsep fundamental ialah dasar asasi, sesuatu yang sangat penting. Prinsip pokok yang dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu, dan secara fundamental setiap konsep, teori, dan implementasi sistem ekonomi Islam harus mencakup orientasi dasar yang komprehensif sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan ekonomi dalam format pandangan dunia, Weltanschauung manusia yang holistik. Islam tidak bisa melihat manusia semata-mata hanya sebagai economic animal atau binatang yang hidup untuk mencari kemakmuran. Yang kedua, pengembangan diri, self-development, dalam membentuk karakter atau mentalis entrepreneurship. Yang ketiga, membangun sistem dan tatanan ekonomi, economic order yang berkeadilan dan sinergis. Selanjutnya, agenda implementasi. Yang pertama, riset dan kajian yang berorientasi pada kajian-kajian intelektual tentang ekonomi Islam seperti yang pertama, menggali dan mensistematisasikan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam sumber-sumber
syariat, terutama Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pengkajian dan diskusi tentang ekonomi Islam secara luas dalam konteks relevansinya dengan dinamika kehidupan masyarakat, dan untuk membandingkannya dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang materi ekonomi Islam. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.